Kecurangan atau fraud merupakan salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum. Menurut Association of Certified Examiners, fraud merupakan suatu bentuk kecurangan dari penyalahgunaan kekuasaan secara sengaja demi mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyelewengan aset atau sumber daya organisasi. Fraud terdiri dari berbagai jenis seperti penggelapan aset, fraudulent statement, dan korupsi. Korupsi merupakan salah satu jenis fraud yang paling sering terjadi di Indonesia. Mengapa hal demikian kerap terjadi? Menurut Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2023 telah terjadi 791 kasus dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Hal yang menjadi perhatian di sini adalah angka korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara masih tergolong cukup besar, yakni menempati 38% dari jumlah penetapan tersangka kasus korupsi di tahun 2023. Korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara memiliki banyak modus. Salah satunya dalam skema pengadaan barang dan jasa kementerian lembaga pemerintah. Dugaan korupsi atas pengadaan barang dan jasa juga terjadi di salah satu kementerian, yaitu Kementerian ABC, dalam proyek pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Dugaan kasus tersebut mengindikasikan telah terjadinya suatu fraud. Dilansir dari BPKP, setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh tim auditor dalam membuktikan adanya suatu kecurangan atau fraud. Tahap pertama yaitu pra-perencanaan. Pada tahap ini terbagi lagi menjadi beberapa tahapan yang diawali dengan mengumpulkan informasi awal, mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis, kemudian mengolah hipotesis tersebut, dan yang terakhir membuat kesimpulan perlu atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Tahap yang kedua yaitu tahap perencanaan. Terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menetapkan sasaran dan ruang lingkup audit. Selanjutnya, menyusun program audit. Dan yang terakhir, melakukan alokasi sumber daya dalam rangka melaksanakan penugasan audit. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan dan evaluasi bukti. Pada tahap ini, dilakukan pengujian hipotesis untuk mengungkap fakta-fakta dan proses kejadian atau modus operandi, sebab dan dampak akibat penyimpangan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat atas kerugian keuangan negara. Tahap yang terakhir atau tahap yang keempat yaitu pelaporan. Pada tahap ini yaitu melakukan atau memproses dokumentasi atas hasil pelaksanaan audit investigatif. Kami dari tim auditor investigatif ditugaskan untuk menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan rekomendasi laporan hasil kegiatan pengawasan pendahuluan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ABC berupa dugaan adanya penerimaan hadiah yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Kementerian ABC yang terindikasi terdapat benturan kepentingan, gratifikasi, dan suap terkait jabatannya. Indikasi tersebut membuat adanya hipotesis telah terjadinya fraud melalui skema pelanggaran prosedur pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk memenangkan salah satu vendor dalam pelaksanaan tender proyek. Untuk membuktikan kasus tersebut termasuk ke dalam jenis fraud atau tidak dapat dilakukan dengan analisis kerangka 5W+2H sebagai berikut. Adanya dugaan terjadinya fraud dalam proyek pembangunan dengan skema pelanggaran prosedur pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan aturan dan dilatar belakangi oleh penerimaan gratifikasi dan suap. Dugaan tersebut didasarkan pada gejala fraud atau red flags yang terjadi yaitu yang pertama, terungkapnya hubungan tertentu antara saudara FH dan saudara OC. Yang kedua, informasi saudara FH sering menerima kiriman berupa parsel dan paket umroh dari saudara UC. Lalu keduanya sering bertemu di luar kantor, bertemu di parkiran Mall Pondok Jaya setelah proyek selesai dan terlihat saudara UC memberikan goodie bag berwarna merah muda yang diduga berisi sejumlah uang. Selain saudara FH dan saudara UC, ada pun saudara WI sebagai pejabat membuat komitmen dan tim pokja pemilihan juga diduga terlibat dalam terjadinya kecurangan tersebut. Berdasarkan analisis teori fraud triangle, kasus ini dapat terjadi karena adanya tekanan secara tidak langsung terhadap saudara FH sehingga tidak dapat menolak kesepakatan perjanjian suap yang ditawarkan oleh saudara UC. Yang kedua, kepemilikan jabatan sebagai kepala bagian umum memudahkan untuk mencari celah dalam melakukan penyelewengan. Dan yang terakhir, saudara FH tidak merasa tindakan yang telah dilakukan termasuk penyimpangan.
karena menganggap untuk hasil dari pekerjaan penyedia jasa tetap ada dan pengambilan keuntungan dalam suatu proyek merupakan hal yang wajar. TKP kecurangan tersebut terjadi di proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC dan tempat lain di mana pihak yang terlibat bertemu. Kecurangan ini terjadi mulai sebelum pelaksanaan proyek pada tahun 2022 hingga realisasi pembangunan gedung pada tahun 2023. Kecurangan juga berlanjut pada tahun 2024 saat proyek telah selesai dilaksanakan. Kasus ini dapat terjadi dengan menggunakan skema pelanggaran prosedur pengadaan barang atau jasa di lingkungan kementerian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilatar belakangi oleh penerimaan gratifikasi dan suap. Kerugian yang akan dialami oleh negara diperhitungkan menggunakan metode harga atau nilai wajar dengan mencari selisih antara harga atau nilai wajar pembangunan gedung dengan spesifikasi luas lahan 1000 meter persegi, luas bangunan 1500 meter persegi, dan setinggi tinggal lantai dengan harga realisasi pada berita acara serah terima. Berdasarkan analisis hipotesis awal, auditor menyimpulkan untuk kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan audit investigatif dan menyusun program audit dengan rancangan prosedur sebagai berikut. Prosedur yang pertama yaitu mengumpulkan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa untuk menilai apakah proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kementerian ABC telah memenuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan eksistensi dan kelengkapan dokumennya. Prosedur yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan dokumen untuk menilai kewajaran perencanaan proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kementerian ABC. Prosedur yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data vendor untuk menilai apakah perusahaan pemenang tender telah memiliki dan memenuhi persyaratan sebagai kualifikasi peserta dan pemenang tender. Prosedur yang keempat yaitu melakukan wawancara terhadap pihak yang terlibat untuk menilai apakah proses pemilihan vendor dan pelaksanaan kontrak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru ada penyimpangan di dalamnya. Prosedur yang kelima yaitu melakukan konfirmasi kepada vendor terpilih untuk mengetahui nilai pengeluaran dari pembukuan perusahaannya dan membandingkannya dengan nilai yang tercantum di dalam berita acara serah terima atau BAST. Prosedur yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan fisik dengan bantuan ahli untuk menilai kewajaran nilai materi dari gedung tersebut yang dapat dijadikan acuan untuk pengujian substantif atas nilai realisasi pembangunan yang tercantum di dalam BAST. Berdasarkan hipotesis dan program audit yang telah disusun sebelumnya, auditor perlu mengumpulkan berbagai bukti audit untuk memastikan apakah dugaan fraud benar-benar terjadi. Untuk mengungkapkan dugaan indikasi kecurangan pertama, maka auditor memerlukan bukti audit seperti berikut. Selanjutnya, untuk membuktikan indikasi kecurangan yang kedua, maka auditor mengumpulkan bukti audit seperti berikut. Kami, sebagai tim auditor, telah menyelesaikan penugasan untuk menindaklanjuti kasus pengadaan barang jasa dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Berikut merupakan rekomendasi yang dapat kami berikan. Berdasarkan hasil audit investigatif yang telah dilakukan, kasus tersebut telah melanggar beberapa aturan seperti: selain itu, tim auditor mendapatkan temuan bahwa telah terjadi indikasi tindak pidana korupsi sehingga perkara tersebut dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Adapun beberapa rekomendasi lain yang diusulkan oleh tim auditor, yaitu Kementerian ABC dapat melakukan pemeriksaan dan inspeksi terhadap semua proyek yang sedang berjalan untuk mengantisipasi kasus serupa. Kementerian ABC juga dapat mengenakan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Selain itu, diperlukan beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian ABC, agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tindakan preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah mematuhi etika pengadaan barang dan jasa. Dan juga proses pengadaan barang jasa melalui pihak penyedia telah dilakukan dengan prinsip good corporate governance sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, lembaga pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE sehingga transparansi dan industrialisasi pada proses pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah dapat tercapai.